Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah yang kami muliakan, dalam perkembangan terakhir ini ada dua kelompok pandangan yang bersifat ekstrim yang terus merambah memasuki generasi anak-anak muda kita. Kelompok yang pertama adalah kelompok literal. Kelompok orang-orang yang memahami agama secara tekstual, keras, kaku, dan mengarah kepada radikal. Gambaran agama dalam kelompok ini sebagai suatu beban yang sangat berat. Ini haram, ini bid'ah, semua. Dan mudah sekali mengkafirkan muslim yang lain. Kelompok yang kedua adalah kelompok liberal, yang memahami agama dengan cara yang sangat mudah. Semua serba boleh. Saudara-saudara sekalian, dua kelompok ini selalu memilah dan memilih ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan doktrin mereka disampaikan, yang tidak sesuai dia simpan, dia sembunyikan. Baik yang kelompok literal maupun kelompok liberal. Dengan demikian pemahaman mereka menjadi sangat parsial, tidak bersifat holistik, dan tidak bersifat komprehensif. Hal seperti ini mengakibatkan pemahaman agama menjadi sangat sempit. Dan hal ini adalah sangat merugikan Islam itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita diarahkan oleh Al-Quran agar menerima semua apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh memilah dan memilih. Kalau dia Quran dan Sunnah, kita terima. Dan kita fahami semua itu setelah kita menganalisis demikian rupa. Kita kaitkan satu ayat dengan ayat lain, satu hadis dengan hadis lain, termasuk adalah bimbingan-bimbingan para sahabat dan tabi'in menjadi acuan kita sehingga pemahamannya menjadi lurus. Inilah yang kita kembangkan dengan konsep tawazun, seimbang. Kemudian tawassut, pertengahan, tidak ekstrim. Kemudian ta'adul, adil. Saudara, konsep inilah yang dikembangkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kami menghimbau kepada dua kelompok tadi kembali kepada prinsip Islam yang tawazun tadi. Prinsip Islam yang diajarkan Rasul dan para sahabatnya tanpa memilah dan memilih ayat Al-Quran. Semua diterima.
Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Inilah hal-hal yang diwasiatkan Al-Quran, saudara. Kemudian kalimat berikutnya menegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah jami'an, secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Saudara-saudara sekalian, perkembangan dakwah Islam pada saat sekarang ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat perkembangan agama di dunia, di Eropa Barat, di Eropa Timur, di Afrika, di Amerika, Australia, maka kita jumpai Islam inilah agama yang paling pesat perkembangannya. Melihat kenyataan inilah, saudara-saudara, orang atau kelompok atau bangsa yang tidak suka pada Islam, mereka berusaha membendung laju dakwah Islam ini dengan cara mengadu domba umat Islam. Mereka tahu, saudara-saudara, kalau mereka menghalangi lajunya dakwah Islam dilakukan oleh mereka sendiri, bahkan mereka mengimbangi kekuatan umat Islam dengan cara mereka tahu akan gagal, maka mereka menggunakan cara meminjam tangan orang-orang Islam itu sendiri. Mereka pecah belah kita, kemudian kita bentrok satu sama lain. Inilah yang paling berbahaya, saudara. Saudara-saudara sekalian, ditegaskan dalam ayat tadi, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kalau dia muslim, dia saudara kita. Apapun ada usaha-usaha yang memecah belah kita, saudara, kita tolak. Saudara-saudara, pedomannya kita pegangi 5 saja. Dia berarti saudara kita. Yang pertama, mengakui keesaan Allah, tauhid. Yang kedua, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir, gak ada wahyu lagi setelah itu. Yang keempat, meyakini bahwa hadis Nabi atau as-sunnah adalah tafsir dari Al-Quran. Dan yang kelima, menerima ijma' para sahabat. Kalau mereka ini sama 5 hal dengan kita, dia saudara kita. Soal perbedaan furu'iyah gak perlu diperdebatkan, saudara. Namanya furu'iyah itu kita yang sekolahnya bareng, Pak, madrasahnya bareng, bahkan kakak beradik, bisa berbeda pandangan soal furu'iyah. Tapi yang usul, yang pokok tadi, yang 5 tadi sama, dia saudara kita. Janganlah Anda mau dipecah belah oleh orang lain. Saya tegaskan dalam kalimat berikutnya, wazkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah kamu sekalian pada nikmat Allah yang telah dianugerahkan pada kamu sekalian. Kenapa dia? Idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika kamu dulu saling bermusuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat dalam sejarah dunia betapa manusia saling bermusuhan. Di Eropa misalnya, kita jumpai puluhan tahun perang antara Inggris dan Perancis. Antara Inggris dengan sempalannya, antara Jerman dengan Inggris, antara Jerman dengan Rusia, semua. Demikian juga di Afrika, demikian juga di Asia, demikian juga di tanah air kita Indonesia. Kita jumpai antar negara bangsa saling berperang.
satu sama lain, saling bermusuhan. Kemudian apa saudara-saudara? Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah melunakkan hati kamu, membuat hati kamu lembut yang tadinya bermusuhan menjadi berteman dan berkawan, berukhuwah. Setiap orang yang tadinya benci sama yang lain justru mencintai. Setiap orang yang tadinya tidak menyukai orang lain justru dia sangat senang. Siapa yang menyatukan ini? Itulah saudara-saudara ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, wahyu yang disampaikan Allah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka menjadilah kamu sekalian dengan nikmat Allah tadi berupa petunjuk Al-Quran, ikhwanan, bersaudara. Maka kita mengenal ada ukhuwah an-nasabiyah, ukhuwah senasab saudara, seketurunan, persaudaraan karena seketurunan, kakak dengan adik, dengan keponakan, dengan paman, dengan saudara misan, dengan orang tua, dengan anak cucu. Kemudian berkembang lagi dari ukhuwah an-nasabiyah itu memasuki ukhuwah Islamiyah, sesama muslim kita bersaudara. Setelah ukhuwah insaniyah kita masuki ukhuwah wataniyah, satu tanah air kita bersaudara. Kemudian lebih luas lagi dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama muslim. Islam mengajarkan bangsa apapun, agama apapun, kalau dia tidak mengganggu kita, kalau dia mau berdamai dengan kita, kita harus berbuat baik pada mereka. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika Nabi membangun Madinah sebagai suatu negara dengan multi etnis, dengan multi ras, dengan multi agama. Nabi satukan mereka dalam piagam Madinah. Kemudian saudara-saudara sekalian, ukhuwah al-basyariyah lebih luas lagi, ya, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, bukan semata-mata untuk manusia, tetapi untuk melestarikan alam semesta dan mengelola alam ini bagi kebahagiaan, kebaikan semua makhluk. Itu prinsip Islam. Maka tegaskan Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus kau Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Maka seorang muslim wujudnya di dunia ini adalah rahmat bagi alam semesta, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara, siapa di antara kita yang paling baik bukan berdasarkan ras, keturunan atau berdasarkan yang lain. Yang paling baik di antara kita adalah yang paling banyak manfaatnya untuk sesama. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan kamu dulu berada di tepi jurang api neraka. Saudara, di tepi sekali. Ibarat telur di ujung tanduk, saudara. Di tepi jurang api neraka. Mengapa? Karena umat manusia waktu itu sesat. Sebelum datangnya Al-Quran, umat manusia dunia sesat. Ada yang menyembah berhala, menyembah Tuhan yang tiga, ada Tuhan yang dua. Orang Persia itu menyembah dua Tuhan, ada Tuhan Tura dan Tuhan Udin, Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan, macam-macam. Datanglah Al-Quran mengantarkan umat manusia kepada keyakinan tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Inilah prinsip yang menyelamatkan umat manusia. Demikian juga dengan syariahnya, demikian juga dengan akhlak Islamiyahnya yang mengantarkan bangsa-bangsa dunia menjadi bangsa-bangsa yang berperadaban tinggi. Maka fa'anqadhakum minha, Allah menyelamatkan kamu sekalian dari api neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan bagi kamu sekalian ayat-ayatnya, tanda-tanda keagungannya, la'allakum tahtadun, agar kamu sekalian memperoleh petunjuk. Saudara-saudara sekalian, dari ayat ini kita diingatkan kembali supaya menjalin persatuan sama muslim. Kalau dia muslim, dia saudara kita. Jangan saudara-saudara mau diadu domba orang lain.
Karena kekuatan Islam pada persatuan, saudara-saudara. Kalau kita sudah bercerai-berai, kita mudah dikalahkan orang lain, mudah digilas oleh orang lain. Kalau kita bersatu, orang lain yang membenci Islam sulit menghadapi kita. Semoga kita semua bisa mempertahankan kesatuan kita dan bisa menanamkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa ya qadiyal hajat fa innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.